pendukung dari Toba jadi awal. Awal pertama nggak jadi ya. Kedua ini saya penyuluh nanti jadi nggak mungkin saya itu penjelek-jelekan bapak saya kan penyuluh Lampung Timur gitu. Jadi tidak mungkin itu berita. Jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung terkini selengkapnya. Bupati Lampung Timur bantah panggil orang tua Bima. Beredar kabar di media sosial terkait ayah dari pemilik akun TikTok @aubimaxreborn atau yang disebut sebagai Bima yang membuat gempar dunia maya sejak beberapa hari lalu. Postingannya tersebut memicu banyak komentar dari para netizen. Bukan hanya netizen, bahkan beredar kabar jika orang tua Bima atau ayahnya yang bernama Juli dipanggil oleh Bupati Lampung Timur. Ayah Bima merupakan ASN di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Namun Bupati Lampung Timur, Dawam Raharjo membantah jika dirinya memanggil orang tua Bima. Hal tersebut disampaikan Bupati Lampung Timur, Dawam Raharjo saat dihubungi Tribun Lampung pada Jumat 14 April 2023 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebaliknya, Dawam memastikan bila ayah Bima datang kepadanya karena adanya berita terkait sang anak yakni Bima. Dawam menjelaskan setelah mendengar kabar jika Juli hendak menemui dirinya, ia mengajak ayah Bima untuk berbuka puasa bersama. Ia juga membantah jika ada kabar yang menyebutkan jika dirinya pernah mengatakan tidak bisa mendidik anak. Ia juga menjamin jika pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak melakukan intervensi atau hal yang mengganggu Bima beserta keluarganya. Ia berharap agar masyarakat tidak terpengaruh terhadap pemberitaan yang tidak jelas kebenarannya. Berikut wawancara dengan pihak terkait. Jadi saya itu habis dinas tadi langsung pulang terus mandi ngajak Pak Camat. Pak Camat ya berbuka bersama lah ya. Kaitan masalah yang tadi Pak Bupati, saya selaku manusia mohon maaf atas sama-sama kami matur suwun kalau saniki wau bisa datang kemudian bisa buka puasa bersama sama orang tua Mas Bima. Lalu selesai sholat ini ngobrol dan saya sampaikan juga saya selaku Bupati Lampung Timur, Endang Raharjo menyampaikan saya tidak pernah menyampaikan bahwa orang tua Mas Bima ini sebagai orang tua yang tidak bisa mendidik anak. Bagaimanapun itu adalah informasi yang tidak benar. Karena itu bagaimanapun ya itu termasuk ya sahabat, teman, saudara dan kebetulan memang lama lalu ini tiba-tiba ketemu. Yang jelas saya juga kalau seandainya salah selaku pemimpin ya manusia biasa sama kita mohon maaf, kita saling mengingatkan, saling memberi nasihat supaya hasilnya semua baik untuk masyarakat. 109 lampu jalan di bypass padam bahayakan pemudik. Pemudik yang melintas di Jalan Soekarno-Hatta atau bypass dari Panjang hingga Rajabasa harus ekstra berhati-hati. Sebab sepanjang Jalan Soekarno-Hatta pada malam hari sangatlah gelap gulita. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung pada Rabu 13 April 2023 malam pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga Kamis 14 April 2023 dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tercatat ada sekitar 109 lampu penerangan jalan umum yang padam. Dengan rinciannya yakni 2 lampu padam di bagian kanan dari Rajabasa yakni di depan Universitas Terbuka Lampung, 2 lampu padam di PO Pelangi Rajabasa, 3 lampu padam di depan Islamic Center, kemudian 1 lampu padam di depan Asrama Haji Lampung,
Lalu 4 lampu padam di dekat Asrama Haji Lampung, 2 lampu padam di dekat Full Loket Marlin dekat KKP Panja, 1 lampu padam di depan Rumah Makan Semoga Jaya, 1 lampu padam di depan Indo Grosir, 2 lampu padam di depan Mapolsek Kedaton, ditambah 2 lampu padam di depan Gudang Sosro, 1 lampu padam di depan SMK Yadika, 2 lampu padam di dekat Pasar Untung, 1 lampu padam di dekat Brimob Polda Lampung, dan 1 lampu di Hotel Basnis Park, 1 lampu di depan cucian mobil Kiai, 6 lampu padam di U-Turn Sepang Jaya. Kemudian 2 lampu padam di depan PO Rosalia Indah, 2 lampu padam di bawah flyover Kimaja, dan beberapa lampu padam di jalan lainnya. Yani, selaku warga Panjang, mengatakan dirinya harus berhati-hati saat melintas dari Jalan Antasari menuju Panjang. Ia mengatakan dirinya pernah terjatuh di depan pertigaan PJR akibat jalan tersebut rusak dan gelap. Sementara itu, PLT Sekretaris Kota Bandar Lampung, Haidar Mansyah, mengatakan pihaknya akan segera membenahi lampu jalan yang padam tersebut. Ia mengatakan lampu yang padam saat ini sedang diperbaiki lampu yang rusak oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung. Seorang pria ditemukan meninggal usai terseret ombak di Pantai Sebalang. Dewo berusia 21 tahun, korban terseret ombak saat menjaring ikan di Pantai Sebalang, ditemukan meninggal dunia oleh tim SAR gabungan pada Sabtu 15 April 2023. Sebelumnya, Dewo dan temannya Muhayat yang sedang mancing tenggelam terseret ombak di Pantai Sebalang, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan pada Kamis 13 April 2023 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada Jumat 14 April 2023, tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan membagi menjadi 3 SRU atau SAR Rescue Unit. SRU 1 melaksanakan pencarian via darat dengan menyisir sepanjang bibir pantai, radius 1 km dari lokasi kejadian. SRU 2 menggunakan perahu karet Basarnas melaksanakan pencarian dengan area pencarian radius 2 nm atau nautical mile arah selatan dari lokasi kejadian. Lalu SRU 3 melaksanakan pencarian dengan menggunakan perahu nelayan dengan area pencarian mencapai radius 3 nm arah selatan dari lokasi kejadian. Tim SAR gabungan juga melakukan pencarian di sekitar lokasi yang diduga posisi korban terakhir berdasarkan kesaksian rekan korban dengan menggunakan peralatan Aqua Eye. Namun hasil deteksi Aqua Eye tidak terdapat klaser yang muncul dengan simbol X. Kemudian tim Rescue Kansar Lampung melakukan penyelaman di lokasi korban hilang terseret arus. Namun hasilnya juga masih nihil. Upaya pencarian dilaksanakan hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tim SAR gabungan menghentikan sementara pencarian dikarenakan lokasi di mana cuaca tidak mendukung. Pencarian dilanjutkan kembali pada Sabtu 15 April 2023 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Dan pada Sabtu, tim SAR gabungan melaksanakan briefing dan melaksanakan pencarian sesuai dengan rencana operasi hari ketiga. Dengan radius sekitar 50 meter arah barat laut dari lokasi kejadian, korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Tim SAR gabungan mengevakuasi korban dan dibawa ke rumah duka untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Dan tim rescue Basarnas Lampung Heri Ansori melaporkan langsung penemuan itu kepada Kepala Kantor Basarnas Lampung Deden Ridwansa selaku SMC. 4 desa di Mesuji terendam banjir. Banjir kembali mendatangi wilayah Kabupaten Mesuji, Lampung, dan kali ini ada 4 desa di Kecamatan Simpang Pematang terendam banjir. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mesuji, Sunardi, pada Sabtu 15 April 2023. Sunardi mendata dari 4 desa tersebut sebanyak 27 rumah terdampak banjir.
Rinciannya, untuk di Desa Simpang Pematang ada 7 rumah warga terendam banjir, kemudian Desa Simpang Mesuji ada 15 rumah, Desa Aji Jaya 5 rumah dan Desa Jaya Sakti sebanyak 5 rumah. Dikatakan Sunardi, ketinggian air yang menenggelamkan rumah warga cukup bervariasi. Ketinggian airnya antara 40 hingga 70 cm disertai dengan arus deras. Kondisi banjir tersebut pihaknya sendiri dari BPBD Kabupaten Mesuji bersama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Mesuji langsung meninjau dan membantu mengevakuasi harta benda milik warga yang terdampak banjir. Karena tak hanya menggenangi pekarangan rumah, banjir juga telah merendam rumah warga hingga ketinggian 70 cm. Ditambahkan Sunardi, jika pada pagi hari banjir yang merendam 4 desa tersebut sudah mulai surut. Ia melanjutkan, demi membantu masyarakat yang tertimpa musibah banjir, BPBD Pemkab Mesuji bersama dengan Damkar Tran Mesuji dalam keadaan siap siaga untuk menunggu laporan dari masyarakat dan pemerintah desa yang terdampak banjir. Secara terpisah, warga Simpang Mesuji Nanang mengatakan banjir terjadi pada malam kemarin. Dan saat banjir tiba, tim BPBD langsung berada di lokasi. Keluarga korban penembakan di Lampung Selatan minta pelaku dihukum seberat-beratnya. Novaldi Hermawan, korban pembunuhan yang tewas ditembak saat nonton balap liar di Tanjung Bintang, Lampung Selatan, minta para pelaku dihukum seberat-beratnya. Sebagai informasi, Novaldi Hermawan yang masih berusia 20 tahun, warga Dusun Unang Aning, Desa Suban, Lampung Selatan tewas ditembak saat menonton balap liar di Tanjung Bintang. Korban tewas ditembak saat berada di arena balapan liar di Jalan Insinyur Sutami, Desa Rejomulyo, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan pada Rabu 13 April 2023 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Ayah korban Joni Irwansyah mengaku putranya merupakan sosok yang penurut dan berbakti dengan orang tua. Anaknya juga merupakan sosok yang kreatif dan pekerja keras. Lebih lanjut, Hermawan mengatakan bahwa sang anak kerap kali berkabar dan berkomunikasi baik dengan keluarga meski kedua orang tuanya berpisah. Menurut Irwan, sebelumnya ia tidak pernah mendapati anaknya melakukan perbuatan menyimpang ataupun melanggar hukum. Ia pun mengharapkan pihak kepolisian dan penegak hukum dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya karena kematian sang anak. Berikut keterangan dari ayah korban. Dia Nopal kecelakaan bermotor di Pal Putih. Nah, begitu saya tanya, istilahnya, kok tahu dari mana? Tahu dari Edo katanya. Coba minta nomor teleponnya. Dikasihlah nomor teleponnya sama Edo. Saya bel Edo itu kan, istilahnya langsung ngasih kabar Nopal katanya sudah tidak ada lagi, mati tertembak, kayak gitu ngomongnya. Udah kayak gitu. Nah, Pak, apa yang langsung dilakukan begitu mendapat kabar mengenai kondisi almarhum, Pak? Nah, langsung saya apel saudara saya dari Tanjung Karang, tolong dikondisikan apa benar itu murni benar apa ditembak apa gimana gitu kan. Nah, langsung ke tempat tujuan. Tapi korban ini sempat dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi gitu, Pak? Iya, betul. Di rumah sakit mana itu, Pak? Di Rumah Sakit Bayangkara. Nah, kemudian Pak, kapan Pak almarhum dimakamkan? Terus dimakamkan di mana nih, Pak? Dimakamkan di Suban. TPU Suban ya, Pak ya? Di Suban sekitar jam 8. Pada hari besoknya, Pak ya? Pada hari, ya besoknya. Hari apa tuh, boleh tahu, Pak? Hari Kamis. Kamis ya, Pak ya. Nah, Pak, dari informasi pihak kepolisian, apa sih Pak penyebab meninggalnya si korban ini, Pak? Karena tembakan tadi, kehabisan darah. Nah, Pak, apakah antara korban dengan pelaku penembakan saling mengenal nih, Pak? Tidak mengenal. Jadi orang asing bener, Pak ya? Iya, orang asing, tidak mengenal ya. Jadi yang tidak tahu antara si penembak ini dengan anak kita ya, Pak ya? Iya, tidak tahu. Nah, Pak, kemudian sepengetahuan pihak keluarga, apakah korban ada masalah, Pak, dengan para pelaku tersebut, Pak? Tidak ada masalah. Jadi Ketemunya pas di balap liar itu aja. Oh, di Jalan Insinyur Sutami itu ya, Pak Iya. ya?
Second Mall Bumi Kedaton berikan diskon hingga 20%. 3 Mall Bumi Kedaton hadirkan promo yang berlangsung hingga tanggal 30 April 2023 mendatang. Kepala toko 3 Mall Bumi Kedaton, Safarudin, mengatakan promonya adalah beli 1 piece harga normal dan beli 2 piece atau lebih diskon 20%. Promo ini berlaku untuk new arrival atau produk fashion baru. Promo lainnya adalah diskon 30-50% untuk produk fashion tertentu. Ada juga harga spesial sebesar Rp280.000 sampai Rp350.000 untuk koleksi sepatu. 3 Mall Bumi Kedaton adalah toko yang menjual produk fashion pria dan unisex yang artinya pria maupun wanita bisa menggunakannya. Produk fashion ini diantaranya ada kaos, kemeja, celana jeans, celana chino, sweater, hoodie, topi, sepatu, dan juga tas. Semua produk fashion ini adalah fashion kekinian yang dijamin akan disukai para penggunanya. Selain itu, fashion ini juga adalah fashion yang memiliki kualitas baik dan tentunya awet. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan informatif dan menarik lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, YouTube Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung setiap harinya. Saya Mutiara, mohon pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.